jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi Dia gunung batu keselamatan kita. Marilah menghadap Dia dengan nyanyian syukur, dan bersorak baginya dengan bermazmur. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Akbar yang mengatasi segala Allah. Bagian bumi terdalam puncak gunung-gunung, laut dan daratan kepunyaan Tuhan. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Syukur kepada Tuhan melalui dukungan gereja dan para mitra. Sepanjang tahun 2019, Lembaga Alkitab Indonesia telah menyebar Alkitab dan bagian-bagiannya untuk umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara. Saya ini orang buta, tidak sekolah. Tapi kerinduan saya ini saya punya senjata. Terus terima dengan dua tangan. Saya terima berkat besar. Saya senang. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang telah melaksanakan program ini bersama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kiranya Lembaga Alkitab Indonesia tetap menjadi berkat bagi seluruh umat. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu. Dengan penuh keyakinan kami mendoakan bahwa Tuhan yang membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tahun 2020, LAI kembali mengajak gereja-gereja dan umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk mendukung hadirnya Alkitab dan bagian-bagiannya bagi saudara-saudara kita di wilayah pulau-pulau di sekitar Riau, Sekadau, Dayak Iban, Kota Baru, Miangas, Tagulandang, Laoje, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Toraja, Kupang, Sabu, Halmahera Selatan, Dogiai, Asmat, dan Komoro. Banyak orang yang memerlukan Alkitab, juga kebutuhan anak-anak atau Alkitab anak. Saya mengajak para sahabat dan donatur semuanya dari seluruh Indonesia untuk menyisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia boleh terus melaksanakan program yang sangat menarik ini, yaitu Satu Dalam Kasih. Sehingga anak-anak Tuhan yang ada di pelosok Nusantara boleh membaca, boleh bertumbuh, dan boleh mengenal Tuhan melalui Alkitab ini. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan.
Ibadah Minggu 22 November 2020 ini kita akan dilayani oleh Pendeta Kristianto Basuki. Sebelum kita memulainya, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri dan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 4 Allah Bapa Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pengakuan bersama, mari kita nyatakan bahwa kebaktian kita pada saat ini berlangsung oleh karena pertolongan kita yang adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Minggu Kristus Raja pada saat ini, marilah kembali kita melihat akan apa yang disampaikan oleh Yeskiel 34 ayat yang ke-23 dan 24. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Jika kau dengar suaranya, jangan
akan masuk di dalam doa pengakuan dosa, dan mari bersama kita menaikkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian. Mari kita berdoa. Inilah ya Tuhan segala pengakuan dosa kami. Kiranya kami boleh menyatakan segala keberdosaan kami dan seraya kerinduan untuk pembaharuan di dalam hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami, dan kiranya kuasa darah Kristus yang menyucikan segala dosa dan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi manusia baru. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, hapuskanlah setiap dosa dan kesalahan kami. Amin. Seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan kepadanya jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh demi kita kan senang
Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengar akan sabda-Mu, karena sabda-Mu itulah yang menjadi pelita akan kehidupan kami. Maka ya Tuhan, bersabdalah kepada kami dan curahkanlah akan kuasa Roh Kudus-Mu supaya menuntun, sehingga apa yang kami dengar itu kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu pun akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kaum orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar akan firman Tuhan, memelihara dalam hidupnya hari lepas sehari. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Hari Kristus Raja,
Dan itu berarti bahwa di kalender kehidupan bergereja kita itu merupakan akhir tahun gerejawi. Dan di awal ataupun minggu depan kita akan bersama-sama merayakan akan minggu Advent yang pertama. Sungguh kita patut mengucap syukur saudara bahwa kita boleh merayakan akan perjalanan keimanan kita. Perjalanan dalam kehidupan kita di mana ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tetapi sampai pada akhir tahun gerejawi kita disertai dan kita didampingi oleh Tuhan. Kita melihat bahwa di dalam penyertaan dan bahkan pengakuan yang Tuhan sampaikan sebagai Raja yang berkuasa dan Raja yang menyelamatkan. Bahkan kalau kita melihat di dalam kuasa keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan adalah kuasa keselamatan atas semua domba. Tidak ada lagi tempat ataupun bahkan perjalanan keimanan di gunung-gunung Israel ataupun bahkan dalam segala perjalanan di mana domba yang kerap kali mengalami kekurangan. Tuhan menunjukkan dan bahkan Tuhan mewujudkan pemeliharaan kehidupan beriman bagi mereka bangsa Israel adalah perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Bahkan mereka boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita. Nah, gambaran inilah yang mau dinyatakan dalam Minggu Kristus Raja pada saat ini. Akan kebahagiaan umat yang memiliki Tuhan Allah seperti Allah Sang Gembala di dalam diri Kristus. Gembala setia dari keturunan Raja Daud. Bacaan Injil kita saudara pada hari ini menyampaikan berkat yang istimewa. Bagaimana kawanan domba kepunyaan Sang Gembala yang diberkati, yang tidak hanya mendapat akan tempat dalam kerajaan surga, tetapi mereka menjadi bagian di dalam kerajaan itu. Nah, orang-orang yang seperti ini yang Tuhan maksudkan adalah ketika Tuhan lapar, mereka memberi Tuhan makan. Ketika Tuhan haus, diberi minum. Ketika Tuhan menjadi orang asing, diberikan tumpangan. Nah, bagaimana bisa semua ini terjadi, saudara? Pada ayat yang ke-40 menjelaskan kepada kita, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Keterangan ini mau menyatakan kepada kita bahwa kepedulian Allah yang juga ditampakkan dan diwujudkan dalam kehidupan dan kepedulian kepada mereka yang menderita. Mereka yang berempati, mereka yang bersama-sama merasakan kepedihan, dan bahkan juga mereka yang bersama-sama ada di dalam penderitaan itu. Inilah yang menjadi satu refleksi bagi kehidupan bergereja pada saat ini. Tentang bagaimana gereja itu hadir. Gereja yang menghadirkan dirinya di tengah dunia ini. Sama seperti Kristus yang menghadirkan dirinya di dunia ini. Di tengah segala penderitaan yang ada, Dia peduli. Di tengah segala tantangan dan pergumulan, Tuhan itu hadir. Di akhir tahun pelayanan gerejawi, di hari Kristus Raja yang kita boleh rayakan pada saat ini, menjadi sebuah refleksi bagi kita. Gereja yang adalah tubuh Kristus di dunia ini, yang dipercaya untuk melanjutkan karya layanan, karya keselamatan kepada mereka yang lapar, kepada mereka yang haus, dan bahkan juga kepada mereka yang asing. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus selalu curiga, mawas diri, membuka diri.
tidak beranggapan bahwa mereka adalah pihak atau pribadi yang tersingkir, yang tersisih dan teraniaya. Tetapi gereja harus membuka diri bahwa sesungguhnya dalam situasi yang ada, situasi yang dihadapi oleh gereja atau kumpulan orang-orang percaya, disitulah Tuhan itu hadir. Disitulah yang sesungguhnya mau dikatakan tubuh Kristus dengan segala kepedulian dan kehangatan cinta kasihnya. Nah, inilah yang menjadi sebuah refleksi dan juga sekaligus tantangan dan panggilan kita. Di tengah karya penyelamatan yang ada, di tengah situasi dunia yang pada saat ini, saudara, semoga apa yang telah gereja lakukan dan akan kita lakukan adalah gereja yang selalu mengambil bagian dalam karya pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, inilah jelas, saudara, betapa penting arti gereja di dalam meneruskan akan karya penyelamatan Kristus dengan keberpihakan yang jelas, yaitu terhadap mereka yang tersingkir, terhadap mereka yang tertindas, terhadap mereka yang teraniaya, terhadap mereka yang terlupakan, terabaikan. Jadi dengan kita terus mengerjakan karya keselamatan itu, kita mendapat kepastian sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang layak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus, Raja Sang Raja itu. Ketekunan kita untuk melakukan, ketekunan kita untuk mengerjakan, itulah yang menjadi panggilan bersama kita. Bagaimana Kristus Sang Raja yang menjadi gembala, yang menggembalakan dan merepresentasikan itu di dalam kehidupan bergereja. Gereja yang adalah tubuh Kristus, gereja yang menggembalakan. Saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, memahami akan bacaan kita pada saat ini dalam konteks Minggu Kristus Raja, memberikan satu kenyataan kepada kita bahwa Kristus memiliki kekuasaan yang tak terhingga. Betapa besar akan kuasanya itu, bahkan dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama-nama yang dapat disebut. Jadi bukan hanya dunia ini saja, tetapi dunia yang akan datang. Kristus yang telah menjadi Raja, pemilik alam semesta ini, yang hidupnya adalah menggembalakan dalam kepedulian bersama dengan mereka yang tersisih dan terhina. Biarlah panggilan ini terus menjadi panggilan bersama kita sebagai gereja, yang kita juga harus membuka diri kita untuk melihat penderitaan dan pergumulan yang bukan hanya sekedar diri kita yang merasa tersisih dan terabaikan, tapi kita pun juga ingat bahwa dalam situasi seperti itu pun Tuhan itu hadir dan Tuhan itu ada bersama dengan kita. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam hidup bersama kita untuk kita saling menggembalakan seorang dengan yang lain dalam kepedulian dan sama seperti Kristus Sang Raja yang peduli dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sembah Tuhan, mari dengan berdiri kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya kami hidup sebagai orang yang digembalakan oleh Tuhan, sebagai kawanan gembala, kawanan domba yang digembalakan oleh Tuhan, yang memiliki keyakinan dan juga mengenal akan siapa Engkau dalam kehidupan ini, menghadapi segala tantangan dan kesulitan, pergumulan dan masalah hidup, tidak membuat kami surut ataupun bahkan padam semangat kami. Tetapi kami terus melangkah, kami terus berjalan bersama dengan Tuhan sebagai gembala yang agung dalam kehidupan ini. Gembala yang sangat mempedulikan kawanan dombanya. Maka tolonglah kami ya Tuhan, membawa dalam setiap pergumulan yang kami hadapi pada saat ini, dalam hidup berkeluarga kami, dalam hidup pekerjaan kami, bahkan relasi kami bersama dengan orang lain. Bahkan lebih dari itu, dalam relasi kami sebagai persekutuan akan tubuh Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami terus melangkah dalam gembalaan Tuhan, dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Kami yang sakit, Tuhan kuatkan dan hibur, Tuhan berikan kepulihan dan kesembuhan. Kami yang berjuang untuk kehidupan, studi dan masa depan, Tuhan memimpin dan membimbing kami dalam jalan dan kebenaran. Kami yang beroleh pekerjaan dan aktivitas, bahkan kami yang berjuang untuk masa depan kami, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan keteladanan, kejujuran untuk kami menjalani itu semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami serahkan pemerintahan Kota Tuban, kami serahkan pemerintahan Indonesia, bahkan untuk dunia ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melingkupi segala pemerintahan yang ada, sehingga dengan hikmat mereka boleh menolong berjuang untuk pemulihan-pemulihan yang ada, terlebih oleh karena dampak krisis pandemi, oleh karena COVID-19 ini ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, para tenaga kesehatan Tuhan berikan hikmat, bahkan para peneliti ilmuwan Tuhan juga berikan kecerdasan dan kepandaian, sehingga mereka pulih menjadi sarana untuk kepulihan dari setiap kami yang mengalami penderitaan ini. Terima kasih ya Bapa, inilah syafaat kami yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, yang akan bersama kami nyanyikan. Jadilah
memberikan persembahan, kami sampaikan nats persembahan sebagai dasar kita memberikan persembahan pada kebaktian saat ini yang terdapat di dalam Mazmur pasal 100 ayat 4-5 yang berbunyi, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelaterannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara dapat mengumpulkan persembahan saudara dalam amplop, dan kemudian saudara dapat berikan ke gereja, atau saudara dapat memberikan melalui transfer rekening gereja BCA KCU Tuban dengan nomor AC 82407366676 atas nama Gereja Kristen Indonesia Tuban. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan dari PKJ 145 ayat 2, Aku melangkah ke rumah Tuhan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa, inilah ucapan syukur kami yang kami nyatakan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan saat ini. Kami tahu Bapa bahwa persembahan ini adalah sebagian kecil daripada berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami. Tapi kami memberikan persembahan ini dengan ketulusan hati kami. Biarlah Engkau yang akan mengkuduskan, menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini layak untuk kami pergunakan dalam pekerjaan-Mu dan pelayanan-Mu di gereja di tempat ini. Dan berkatilah apa yang masih ada pada kami, dan ajar kami untuk mempergunakan sesuai dengan kehendak. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.